Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Idul Adha, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Karawang tembus Rp48.000 per kilogram. Tak ada alasan yang jelas, seorang pelajar membacok warga yang sedang nongkrong di pos ronda Kecamatan Warudoyong, Sukabumi. Idul Adha membawa berkah bagi perajin tusuk sate di Kabupaten Tasikmalaya. Permintaan tusuk sate meningkat 2 kali lipat. Seorang pelajar membacok warga yang sedang nongkrong di salah satu pos ronda Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Akibatnya korban mengalami luka di tangan kiri hingga mendapatkan 11 jahitan. Seorang pemuda yang sedang asik nongkrong di pos ronda Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, diserang oleh sekelompok pelajar. Akibatnya salah satu warga mendapat luka bacok di tangan kirinya. Insiden pembacokan bermula saat pelaku berinisial A bersama 6 teman lainnya berniat untuk tawuran. Saat menuju ke lokasi tawuran, pelaku dan temannya tiba-tiba berhenti, lalu menyerang warga yang sedang kumpul di pos ronda. Tanpa basa-basi, kelompok pelajar tersebut menyerang warga dengan sajam hingga 1 orang warga mengalami luka bacok di bagian tangan. Karena dikepung warga, pelaku dan temannya panik. Pelaku pun ditinggal kabur oleh temannya. Polisi yang datang ke TKP langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Teman-teman lagi duduk, terus 2 motor, yang satu 4 orang, yang satu 3 orang, yang terakhir bawa celurit sambil acung-acung sambil nyerang yang duduk tadi. Berapa orang itu? Ada 7-an. Setelah diselidiki, ternyata kelompok pelajar tersebut sudah membuat janji dengan kelompok pelajar lain melalui media sosial. Hal itu terungkap usai polisi memeriksa isi ponsel pelaku. Penganiayaan awalnya memang dari chattingan lah ya, dari IG. Ada kejadian, tapi mungkin karena salah orang apa gimana. Soalnya janjiannya setelah kami dalamin dari handphonenya, mereka janjinya di jalur gitu, bukan di wilayah kita. Warga yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Korban mendapat 11 jahitan di bagian tangan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang satpam Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Respati, Kabupaten Tasikmalaya dianiaya oleh pria yang merupakan keluarga dari salah satu pasien. Diduga penganiayaan dipicu rasa kesal dan kecewa pelaku kepada pihak rumah sakit. Seorang pria terekam kamera pengawas menabrak meja jaga satpam RSIA Respati di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya sambil membonceng seorang balita. Bukannya minta maaf, pelaku justru memukul seorang satpam saat ditegur. Belakangan diketahui, pelaku kesal dan kecewa terhadap pihak rumah sakit lantaran pihak rumah sakit tidak mengizinkan anak pelaku masuk dalam ruangan dengan alasan masih di bawah umur. Atas kejadian ini, pihak RSIA Respati telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Terjadi peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana yang dialami oleh karyawan RSIA Respati, yaitu bagian security yang sedang menjalankan tugasnya. Kemudian RSIA Respati Tasikmalaya juga telah memproses dugaan tersebut dengan adanya tindak pidana ini kepada pihak kepolisian Resort Tasikmalaya untuk ditindaklanjuti. Sementara itu pelaku berinisial APS, warga Cigalontang Tasikmalaya kini telah ditangkap polisi untuk diperiksa. Kita sudah ini dan diduga pelaku sudah kita amankan juga di Polres Tasikmalaya. Kalau motif dan ininya apa saja, Pak? Kalau kita melihat ini sekarang masih didalami, tapi yang jelas kami pemeriksaan awal itu merupakan suatu kesalahan. Hingga Minggu malam, polisi belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.
3 dari 5 pencuri spesialis sekolah di Purwakarta berhasil diringkus polisi. Mirisnya salah satu dari pelaku mengajak anaknya yang masih pelajar terlibat dalam pencurian tersebut. Polisi pun menembak kaki salah satu pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Jumat dini hari, komplotan pencuri menyatroni salah satu sekolah yang berada di wilayah Kiara Pedes, Purwakarta. Berbekal kamera pengawas, polisi yang mendapat laporan kemudian menyelidiki kasus ini. Penyelidikan polisi berbuah manis. 3 dari 5 pelaku, OD, CH, dan seorang pelajar yang masih di bawah umur berinisial CP akhirnya tertangkap. Bahkan polisi harus menembak kaki salah satu pelaku yang juga residivis berinisial OD karena mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Belakangan diketahui CP merupakan anak dari salah satu pelaku yang berhasil kabur. CP diajak oleh ayahnya terlibat pencurian. Meski masih buron, identitas 2 pelaku lain sudah diketahui polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini telah beraksi di 10 sekolah. 5 sekolah diantaranya di wilayah Purwakarta dan sisanya sekolah-sekolah di wilayah Bandung Barat dan Subang. Tim melakukan pengintaian, mengikuti, kemudian setelah beberapa saat pelaku melakukan aksi, berpapasan dengan tim penyidik, tim resort di antara yang berada, kemudian dilakukan penangkapan. Pada saat itu penyidik berhasil mengamankan 3 orang pelaku, di mana salah seorang pelaku anak di bawah umur. Pada saat dipepet oleh penyidik, mereka kabur dan lari dari mobil, kemudian mereka meninggal mobil. Disitulah penyidik melakukan tindakan tegas terukur. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa mobil yang digunakan para pelaku, berkakas seperti linggis, obeng, dan tang, serta barang hasil curian di sekolah yang kebanyakan merupakan barang elektronik. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Syamsul Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Rangka serta mesin giling padi modern seharga 6 miliar rupiah di Garut raib dicuri. Diduga pelakunya merupakan orang profesional karena mereka memotong besi baja tersebut dengan cara dilas. Tempat penggilingan padi modern yang terletak di Kampung Haurseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, kemalingan. Rangka serta mesin giling padi yang ada di dalamnya seharga 6 miliar rupiah raib dicuri. Diduga pencurian ini dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan alat khusus. Karena selain ukurannya yang besar, mesin giling padi juga memiliki bobot yang sangat berat. Artinya mesin tersebut tidak mudah untuk dipindahkan. Ini konstruksi mesin untuk penggilingan padi. Jadi sama mesin-mesin, sebagian mesin-mesinnya. Seluruhnya hilang? Hilang seluruhnya sama cerobong asap dan cerobong gabah. Ini statusnya pabrik apa-apa? Ini untuk penggilingan mesin. Penggilingan padi? Penggilingan padi. Ya. Bu, kalau diuangkan berapa Bu nilainya? Kira-kira 6 miliar. 6 miliar? Ya. Oh. Sepertinya ini ada ahli yang buka dan di bawahnya sudah jelas. Oh, dilas. Oh. Karena ini dibaca semua. Setelah mengetahui mesinnya hilang, Dini Maria kemudian melapor polisi. Polisi langsung datang ke lokasi dan olah TKP. Saat ini polisi masih menyelidiki hilangnya mesin tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.